Halo, sahabat hijau, jumpa lagi masih bersama saya Dwi di sini. Salam hijau ya. Oke, sahabat hijau, sekarang tepatnya hari Rabu tanggal 28 bulan 7 2021. Info sahabat, buat kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu panduan lengkap, tip cara tanam cabai dan perawatannya seri 4 ya. Jadi sekarang sudah memasuki usia 48 HST. Oke, sahabat hijau, kita lihat kondisi cabenya yang seperti demikian ya. Oke sahabat, nah ini saya kasih contoh, ini sudah pada berbunga ya, tuh sudah terpicu bunga ya. Padahal ya pupuknya kemarin itu kan masih NPK saja. Oke, nah semuanya berbunga, termasuk yang sebelah sini ya sahabat ya. Tuh, itu sudah terpicu bunga semua. Oke, sahabat hijau, kita lanjutkan bagaimana mengkondisikan tanaman yang seperti demikian di saat 48 HST. Oke sahabat hijau, sebelumnya saya infokan, yaitu contoh yang ini ya. Sahabat perhatikan, nah inilah cabang-cabangnya. Nah inilah hasil dari rekomendasi potong pucuk. Jadi gini, kita anggap ini satu cabang. Jadi di pohon ini ada 4 cabang. Ini cabang yang pertama. Cabang pertama sudah terbentuk ya sahabat, bisa kelihatan ya, udah terbentuk ini Y. Kemudian di sini juga Y. Ya, di sini juga timbul bawa bunga, di sini juga Y. Sedangkan yang Y di sini ini akan terbentuk huruf Y lagi. Jadi kalau dilihat percabangan, kalau di sini terjadi 2 ya, 2, di sini juga 2, tapi dikalikan 2 akan terpecah Y lagi, berarti 2, 4, 6, 8, 10, ini 12. Oke. Nah, itu satu cabang. Kemudian ini yang karena ada 4 percabangan yang ini. Nah ini seperti satu pohon sahabat ya, padahal ini hanya percabangan. Nah satu lagi dia lurus ke atas, kemudian terbentuk Y, dan di sini juga terbentuk Y. Kemudian di atas juga bentuk Y, kemudian yang akan timbul ini terbentuk juga Y ya. Jadi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ya. Di satu cabang kecil ini aja bisa menghasilkan 18 percabangan. Dan ini ketinggiannya tidak lebih dari 30 cm. Sekarang kemarin begini. Oke, oke sahabat hijau, kita lanjutkan. Jadi sekarang sudah terpicu bunga. Bagaimana cara kita membuat pohon ini lebih tinggi, kemudian percabangannya lebih banyak? Satu syarat yang sahabat perlu perhatikan di sini. Di sini ada cabang-cabang ya, ini harus dibuang sahabat. Jadi ini kita buang saja ya, agar ini tinggi. Jadi kita buang percabangan di sini. Nah, hasilnya yang kita dapati percabangannya di sini. Tapi kita lihat sahabat dari daunnya yang kita pangkas tadi. Ya, oke. Tidak terindikasi ya. Sama sekali tidak terindikasi ya. Oke. Ini contoh. Kemudian kita lihat yang sebelahnya, yang sebelah sini, yang seperti demikian ya. Jadi saya balik, ini juga tidak terindikasi sahabat. Nah ini harus dibuang ya, penyiangan kembali karena dia tumbuh, agar pohon cabai tersebut itu lebih tinggi ya. Kemudian kenapa Pak dipotong pucuk, kan tujuannya pendek? Tidak, maksudnya gini, kita boleh potong pucuk, itu kita ngejar percabangan saja. Maksudnya kalau dia supaya lebih tinggi gitu. Jadi akhirnya cabenya seperti demikian. Tuh lihat, bersih sahabat, bebas dari kuman. Kita balik ya, tuh tidak ada ya, rata-rata tidak ada, sempurna. Oke, bagus sekali. Tapi jangan salah sahabat, di saat momen-momen demikian rentan sekali ini cabenya. Oke, tindakan yang pertama yaitu sahabat harus menambahkan media. Ini wajib ya. Jadi contoh
Ini yang sebelah sini sahabat ya, kita lihat. Saya kasih contoh yang sebelah sini ya. Nah ini yang pertama satu, kenapa kita menginfokan yaitu polybag ukuran 25 kali 45 atau 20 kali 45. Ini 20 45. Jadi maksudnya gini, kita selalu ngejar tinggi tuh, ya. Jadi sudah ditinggikan, maksimal medianya demikian karena kita hanya menggunakan polybag. Oke sahabat, yang pertama kita tambahkan media ya. Kenapa? Ini contoh, saya akan jelaskan kembali kenapa harus ditambah media. Begini sahabat hijau ya, kalau ini kita tumpuk dengan media lagi, perakarannya batangnya tertutup lagi, artinya apa? Cabang batang yang ada di sini akan terpicu akar kembali. Akhirnya batang yang ini menjadi kokoh dan kuat ya. Nah itulah, kalau perakarannya banyak, dijamin batang ini lebih kuat, lebih kokoh. Nih yang tidak produktif seperti demikian, ini harus dibuang ya, boleh digunting ya. Oke sahabat, dia sudah terpicu bunga tuh lihat. Satu cabang aja begini, huruf Y. Y kembali Y, kembali lagi Y, dan jadi Y. Oke, ini yang pertama, yaitu saya infokan menambahkan media. Ini wajib untuk ditambah ya. Jadi yang contoh yang pertama. Yang kedua, tindakan apa yang kita lakukan? Sekarang sudah kita tambah lagi medianya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan demikian. Oke sahabat ya, ini boleh ditambah lagi nggak apa-apa. Yang kedua, yaitu sahabat harus memahami ya kondisi tanah. Kenapa? Sekarang cuacanya sangat ekstrim, kadang hujan ya, kadang panas terlalu tinggi, bahaya dengan media. Jadi sahabat perlu tambahkan bakteri baik ke media tersebut, yaitu pertama, sahabat bisa gunakan EM4. Sekarang kita penambahan, bukan mengejar pemupukan. Sabar soal pupuk. Kenapa dia berbunga? Karena medianya baik ya, kita membuat medianya baik. Kenapa kita harus tambah? Yaitu supaya tidak terindikasi penyakit dan macam-macam ya. Karena media itu biasanya hampir 80% itu bisa terindikasi penyakit oleh media penyebab utamanya. Yang kedua benih, yang ketiga masalah perawatan ya. Oke sahabat hijau, jadi kenapa? Jadi di sini, sorry sahabat hijau ya, saya menambahkan triko ya. Kelihatan ya sahabat ya, saya siapkan air kurang lebih 3 literan, kemudian saya masukkan trichoderma. Tapi ingat ya, kalau tidak ada triko, sahabat bisa gunakan EM4 ya. Jadi saya tambahkan triko. Satu lagi, ini saya pakai 2 sendok triko. Satu lagi triko yang ini kalau bisa infus ya, jangan yang ini, karena ini konsentratnya kurang, tidak kita sarankan yang untuk trikoji. Jadi saya harus menambahkan molase ya, ini molase saya tambahkan. Nah ini, jadi untuk kurun waktu 2-3 hari belum saya pupuk. Untuk 3 hari ke depan baru masuk pupuk. Mungkin saya tidak infokan untuk pemicu pembuahannya, atau kita part selanjutnya itu kita picu buah. Oke, sekarang penambahan trichoderma ke media ya. Tujuannya apa? Supaya tanaman sehat, media juga sehat ya. Itu penambahan pada triko di media. Oke, kita lanjutkan sahabat hijau, kita perhatikan kembali. Di sini sudah terpicu bunga, ini juga bunga ya, sudah mulai ada gejala pembungaan. Selanjutnya yang ketiga, sahabat perlu ketahui, di saat momen-momen yang seperti bunga demikian, ini rentan sekali dengan namanya hama ya. Misalnya trip, tungau, tapi saya lihat di sini tidak ada, aman sekali sahabat ya, tidak ada. Sampai kutu kebul pun tidak ketemu. Biasanya kalau kita gini kan dia terbang-terbang. Oke, kita lanjutkan. Tindakan apa? Sahabat jangan lupa ya, kita pencegahan dini walaupun tidak terindikasi ya. Oke,
Jadi tindakannya seperti demikian sahabat. Ini saya masih menggunakan Demolis selalu. Ini bila perlu setiap minggu, walaupun tidak ada indikasi. Kenapa? Karena di saat momen nimbulnya bunga ini sangat rentan. Ini hanya berapa tetes saja ya sahabat ya, sekedar syarat aja cukup ya. Nah, kenapa tidak terjadi indikasi tanamannya sehat? Ya karena apa? Memang kita sudah terapkan pencegahan dini. Jadi ibaratnya ya sudah sebelum hujan sudah sedia payung gitu ya. Oke. Nah ini sahabat hijau. Ya spray halus-halus saja nggak apa-apa sahabat. Ya saya lanjutkan dengan spray. Ya sahabat bisa lihat tuh. Ya. Padahal belum penyiraman. Jadi untuk siramnya makanannya triko buat kali ini. Oke, sahabat bisa lihat. Jadi semuanya ini ya. Ini yang di sini. Nah, ini lakukan seperti yang tadi, sahabat. Ya. Jadi kita lakukan. Tuh. Nah, kebetulan saya pakai Demolis yang untuk tomannya juga boleh, sahabat. Ya, ini sudah terpicu juga. Ini contoh. Oke, kita lanjutkan, sahabat hijau. Ya. Jadi bagaimana untuk tindakan selanjutnya? Setelah kita melakukan penyepraian pestisida, ya, selanjutnya yaitu ini ya untuk tambah media itu wajib ya sahabat ya. Pengaplikasian trichoderma atau empet itu juga wajib. Spray Demolis itu juga wajib. Demikianlah info dari kita sahabat hijau. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi simpelnya sekali lagi saya jelaskan. Yang pertama kita mengkondisikan tanaman. Yang kedua penambahan media. Kita tambah media agar menutup pembentukan akar. Yang ketiga pengaplikasian bakteri baik yaitu berupa trichoderma atau E4. Yang terakhir yaitu pencegahan dini kita menggunakan Demolis. Oke sahabat hijau, demikianlah info dari kita. Mohon maaf bila mana ada ucapan yang kurang berkenan ya. Sekali lagi mohon diabaikan saja. Salam hijau. Kalau ada ingin ditanyakan silakan. Kalau ingin mengikuti channel kita, sekiranya tutorial ini bermanfaat, silakan di subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke sahabat hijau, sekali lagi salam hijau ya.